Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun Anda berada. Di Waalaikumsalam. 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 Pertama-tama saya mohon maaf minggu lalu ya tidak bisa bertemu di video di Zoom, di Meet karena ada kegiatan RCC. RCC itu apa ya? Pembaruan sertifikat sertifikat untuk asesor BNSP gitu. Kalau nanti Anda pasti harus uji kompetensi ya sama bapak-bapak ibu dosen logistik juga. Di sesi ini, di sesi kelima ya, kelima atau keenam, kelima kita akan memaparkan teori sebentar, lalu kalau praktikum lancar ya semua ya, nggak ada kendala ya. Mohon feedback tentang praktikum, ada yang terkendala tidak? Lancar ya berarti ya. Pagi Sultan. Oke, lalu hari ini juga kita akan kuis exam. Jadi saya nanti akan share soalnya dengan passwordnya, lalu Anda kerjakan. Hasil akhirnya Anda harus capture, dibuat PDF, diupload ke PL. Diupload ke PL. Ntar saya coba dulu cek dulu di filenya apakah sudah tersedia. Mestinya sudah tersedia. Kita itu C, kelas C. Kita satu C ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, saya izin share dulu ya. Share screen dulu. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah, Baik. Pak. Jadi Anda nanti share menggunakan apa? Saya share soalnya yang kuis itu di WA group, lalu Anda buka pakai exam gitu ya. Cara buka pakai examnya ada di YouTube saya ada. Itu lalu nanti hasilnya di capture, dimasukkan ke sini. Tugas kuis satu di sini. Oh ini mestinya Anda sudah assign tugas ya. Oke, sudah ada, hanya satu orang yang belum. Nah, nanti saya grade. Nah, nanti Anda masuk di sini di tuh apa? Upload kuis satu teori di sini. Upload ke sini. Jangan lupa, kok ini sudah ada yang submit. Siapa ini? Apa isinya yang submit? Ditimpa aja ya kalau salah ngisi, ditimpa aja. Oh, ini dia. Siti apa submit apa Siti? Salah, Pak, yang Salah kemarin ya. saya. Iya. Itu ke atasin. Ini ditimpa aja ya. Iya, Pak. Ditimpa aja. Oke, nggak masalah. Jadi masuknya ke situ ya, masuknya ke sini. Jadi harus memang PDF biar saya klik itu langsung buka, saya bisa grade gitu. Kalau enggak, nah masuk di sini. Yang Siti masuk ke sini Siti ya, ke atas ya, yang sini nih. Quiz Iya, 3 Pak. teori assignment. Oke, baik. Begitu ya. Jadi Anda nanti mengerjakan menggunakan ini, exam software ini dibuka gitu ya. Kalau ada yang apa nanti suka ada DLL-nya error, itu install ulang ya, install ulang. Kalau masih berarti source-nya belum sesuai, jadi Anda download lagi source-nya lalu install ulang. Nanti saya akan kasih soalnya IXM dengan passwordnya, nanti Anda buka gitu ya. Buka misalnya di sini. Ada nggak di sini? Soal. Nah, ini misalnya. Ini memang soalnya ini passwordnya apa? Parasit. Lalu Anda exam, lalu start, masukkan ini NPM 5021235 gitu, 5021234 misalnya gitu ya.
dengan nama misalnya siapa, Lesti, nah gitu ya, yang lengkap. Oke. Nah lalu jawab, it is recommended to have more than one client in, gitu ya, true atau false. Nah, bukan masalah Anda klik ininya ya, tapi Anda harus tahu sebaiknya ini soal-soal ini di capture juga, dihafalin ada di mana gitu ya. Misalnya false gitu ya, false. Next. Nah, kalau satu-satu ini berarti benar jawabannya kan? Dan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai, lihat ini ada waktunya nih yang bawah. Waktunya N misalnya. Nah, yang saya perlukan itu yang ini nih. Anda capture, tapi jangan seluruh layar ya besar, nanti capture, potong ini aja, di capture ya, di capture pakai snapshot gitu, yang ini ya, kayak ini misalnya gitu. Yuk, ini aja capture ininya aja, misalnya ini aja nih. Ini simpan sebagai PDF gitu ya, simpan sebagai PDF. Oke, ini close. Udah gitu ya. Jadi yang diperlukan yang ini, saya akan masukkan nilai-nilai Anda yang ini, yang prosennya ini. Karena Anda akan lulus ujian eksam nanti, sertifikasi kalau ini 70% nih. Soalnya ada 70, jadi Anda 70% itu ya sekitar berapa ya? 48. Ya sekitar sekitar segitu ya. Itu ya. Itu nanti Anda ya. Dan karena ini kuis pertama, Anda upload yang terbaik. Jadi karena ini passwordnya bisa berulang kali kalau ini, karena untuk latihannya. Passwordnya bisa berulang kali, jadi Anda upload yang terbaik, nilai terbaik. Ini saya akan batasi ininya sampai nanti jam 12 malam ya. Yang ini yang ini saya akan batasi sampai jam 12 malam. Yang kuis tadi, yang kuis. Nah, ini jam 23.59 nanti malam. Jadi Anda bisa ulang-ulang yang terbaik, upload ke sini gitu ya. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Oke, Paham, baik. Pak. Baik. Pak, Pak ada yang belum diakses Pak? Siapa? Novan. Depan ya. Oke, sip. Oke, kalau di praktikum lancar semua ya, lancar semua. Hati-hati, praktikum itu harus Anda kerjakan, karena kalau tidak dikerjakan, bisa praktikum navigasi misalnya. Ini kan ada tugas intro semua. Ini kalau kalau nggak diisi gitu ya, kalau nggak diupload, saya kan nggak bisa apa, nggak bisa menggrade Anda gitu ya. Kalau Anda nggak ada grade-nya, saya nggak punya nilai gitu ya. Nggak punya nilai. Anda nggak punya nilai gitu, gimana? Nah, nanti masalahnya ketika nilai jelek baru, Pak saya kan ini, saya sudah mengerjakan tapi saya tidak upload ya. Loh, saya tahu dari mana kan tidak tahu ya gitu ya. Oke, jadi mohon disiplin mengerjakan tugasnya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Setelah saya putuskan, saya upload lalu saya finalisasi gitu ya. Kan Anda bisa lihat itu kalau saya sudah finalisasi, kalau belum itu belum lihat. Nah, kalau sudah difinalisasi itu urusannya nggak bisa diubah nilainya, nggak bisa diubah. Baik, saat ini saya akan menjelaskan teori di unit 4. Unit 4. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini unit 4 ini, logistik. Logistik ini unit 4. Jadi ada objektifnya ada beberapa, tapi saya sudah singkat di sini. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat di PPT ini. Ini sama dengan yang ada di modul gitu ya. Di modul. Dan ini sama dengan yang ada di praktek nanti gitu ya. Prakteknya memang kita tidak ke buku gitu ya, tapi kita sudah desainkan agar Anda memahami gitu ya, agar memahami yang ini. Ini praktek ini sudah didesain agar Anda memahami bagaimana membuat bill of material, nanti purchase ordernya dan seterusnya, di runningnya otomatis sehingga kita tinggal ngecek aja ada barangnya atau tidak dan seterusnya. Baik, di unit 4 ini kita akan bicara, mohon maaf agak ramai di rumah saya karena sedang bangun ya, sedang bangun rumah, jadi sedang direhab gitu, bukan dibangun, direhab. Oke, ada logistik. Saya rasa Anda sudah paham banyak mata kuliah yang Anda
jelaskan tentang logistik ini, apalagi Anda di logistik, mulai dari pengantar logistik dan seterusnya kan, itu pasti sudah ada. Saya izinkan dulu Putri masuk. Ini, namun di SAP ini kita akan bicara tentang procurement. Procurement ini praktikumnya sudah Anda lakukan di modul 1 ya, material management tuh. Bikin material MM01, lihat material MM03, ubah material MM2 kan gitu ya. Sudah dibuat. Lalu bikin PR, bikin vendor dulu. XK01, lalu bikin PR-nya, lalu bikin PO-nya, lalu eh, Migo, Miro, itu lalu F58 bayar. Lalu nanti kita jelaskan juga tentang sales order dan produksi yang unit 4 ini. Baik, eh, ini procurement. Procurement ini tujuannya adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk produksi gitu ya. Menentukan pembelian bahan baku dan seterusnya. Lalu eh, procurement ini juga mesti dilakukan sebelum terjadinya maktur-maktur. Jadi kalau kalau apa cerita singkatnya, kalau Anda di modul 1 itu buat procurement, baru Anda bisa buat sales order. Kan modul berikutnya Anda bikin VA01 gitu ya. Dan seterusnya itu menjual barang. Menjual barang itu kalau kita sudah melakukan procurement di MM01 ya. Procurementnya karena kita beli barang ya, nggak produksi. Jadi nggak beli bahan mentah, langsung beli printernya langsung jual lagi gitu ya. Itu lalu procurement dibagi menjadi 8 tahap. Pada saat procurement itu mesti kita ada, kan kita buat material pasti nih, buat barang kemarin kita sudah buat, lalu buat vendor ini yang XK01. Lalu ketika terjadi procurement ini mesti belinya dari vendor mana, barangnya apa gitu ya. Kalau kita kan beli printer tuh 100 sama 10 gitu kan dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah dari procurement, ada 8 tahap, mulai menentukan demand-nya, lalu source determination-nya, dari mana pemasoknya kalau kita sudah punya demand itu, lalu kita juga melakukan supplier selection. Supplier selection itu memilih supplier terbaik menurut versi kita gitu ya. Nanti di modul berikutnya, di semester berikutnya Anda akan bertemu dengan modul SCM, masih SAP sama aplikasinya, tapi SCM 500 itu khusus procurement. Nah, di SCM 500 Anda bisa membandingkan histori dan kinerja dari supplier di aplikasi itu, nanti Anda buat dan seterusnya. Lalu ada purchase order processing, order monitoring, good receive. Good receive itu barangnya sudah diterima atau belum oleh kita gitu ya. Lalu itu Migo. Kalau Anda berlatih di unit 1 itu Migo. Migonya ada 2, Migo untuk inspection dan Migo untuk barangnya sudah siap. Kalau hanya Migonya hanya sekali, itu begitu Anda bikin sales order, barangnya belum ada. Belum available gitu karena masih di quality check gitu ya. Lalu ada invoice verification, lalu payment processing. Invoice verification itu Miro yang pajak segala macam gitu ya, ada tax dan seterusnya. Lalu payment processing. Saya berpositif thinking ya, biasanya kalau di Miro itu Anda suka nanya gitu, Pak kok ini belum balance gitu dan seterusnya, tapi kalian nggak nanya. Saya mudah-mudahan kalian sukses gitu ya, atau kalian belum mengerjakan ya, itu kalian yang lebih tahu lah. Lalu payment processing itu F58. Ini ada 8 tahap yang kita lakukan. Menentukan bahan baku yang dibutuhkan, itu material request atau MR ya. Jadi orang manajemen itu akan menginventarisir ya, kita perlu apa saja dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah ini dari mana sumbernya gitu ya, bahannya dari mana. Ini procurement ini kaitannya kalau di struktur di sebuah company code ini di purchase organization ya. Purchase organization ada purchase group. Mungkin yang lebih spesifik purchase group nih sumbernya dari mana gitu ya. Kalau pesawat atau mobil itu kan pasti partnya itu kan sangat banyak. Kalau dia bikin bill of material itu pasti part-partnya itu akan sangat banyak. Maka
dia akan memilih ini di mana bahan baku terbaik gitu ya, barang atau bahan terbaik. Lalu ada supply selection, ini memilih supply-nya. Kalau tadi ada Dimas, sekarang siapa pemasok yang idealnya gitu ya? Ya mungkin mestinya kalau kita perusahaan ya kita sudah punya pengalaman dengan mereka, mana yang barangnya bagus tapi selalu delay gitu. Barangnya bagus tetapi tidak tepat waktu. Gitu ya. Bagus tepat waktu gitu ya, dan seterusnya ya, itu pilihan lah nanti Anda orang-orang logistik. Tidak semua sempurna, tapi di antara yang tidak sempurna itu mesti ada yang paling baik gitu ya. Itu lalu membuat pemesanan bahan baku. Ya mestinya kalau di aplikasi SAP itu sudah ada parameternya ya. Anda tinggal tinggal run, oh ini vendor terbaik gitu, dan seterusnya. Dengan histori yang dimiliki oleh aplikasi ya. Lalu membuat purchase order bahan baku, purchase order creation, PO, buat PO. Lalu buat order monitoring, itu selalu kita barangnya sudah sampai atau belum. Lalu good receipt, ini udah sampai nih. Kalau barangnya sudah siap di gudang kita, udah sampai ke kita ya udah migo, berarti udah migo siap gitu ya, udah. Lalu invoice verification itu mengecek apakah invoice yang akan kita apakah invoice dari vendor itu sudah benar gitu ya. Dia nagihnya 5, barangnya memang 5 bagus dan seterusnya. Nanti itu di Miro gitu ya. Nanti kalau tidak sesuai ya perlu penyesuaian. Jangan-jangan dia nagihnya 5, barangnya hanya 3 gitu ya, dan seterusnya. Lalu payment processing. Ini lalu kita bayar. Kita bayar. Pembayaran tagihan dan seterusnya. Nah, biasanya minimal di procurement ini yang kita lakukan biasanya di 4, 5, 6, 7, 8 ini biasanya. 4, 5. Ada purchase order, pasti ada good receipt, ada invoice verification. Bayar lah gitu ya, pasti bayar. Jadi minimal 4 dan 5 ini dan yang kita kerjakan di exercise. Kalau di modul keempat, unit keempat itu sudah mencakup ini. Ini termasuk hubungannya dengan financial accounting. Jadi ketika terjadi procurement ya ini hubungannya dengan eh, account account vendor gitu dan seterusnya. Oke, ini latihannya di unit 4 gitu ya. Lalu berikutnya ini mundur ke unit 2 yang Anda kerjakan di sales order. Jadi ketika kalau di kita kan kalau unit 4 kan melakukan pengadaan procurement tapi untuk produksi. Jadi barangnya bahan baku. Tapi kalau yang unit 1 yang kita kerjakan MM itu pengadaan tapi barang jadi gitu ya. Jadi beli printer untuk dijual lagi gitu. Nah, ini proses di keduanya, ini di sales ordernya. Mestinya Anda bisa bisa memetakan ya dari 8 langkah ini. Kalau kita jejer gitu, kita jejer. Biasanya kalau saya di kelas itu digambar di papan tulis itu, tapi ada sih di sini gambarnya, tapi terlalu lama lah. Nanti Anda bisa petakan saja 1, 2 sampai 8 nih kalau di JJ procurement sama ini tuh bagaimana gitu, sama produksi. Ada di sales order, lalu buat sales order pasti memasukkan barang, lalu availability check, lalu outbound delivery, ini pilih packaging atau transportingnya, lalu picking, good issue, ini berarti sudah diterima oleh eh, pelanggan gitu ya. Kalau good receipt diterima di kita, kalau good issue diterima oleh pelanggan. Lalu billing, di billing, lalu payment processing. Nah, saat good issue ini berarti stok kita berkurang kan, karena sudah dikirim ke pelanggan. Ada nilai-nilai yang uang ini pasti berubah juga. Kebutuhan ini berkurang karena kita sudah memenuhinya. Lalu good issue posting recorded di dokumen flow, nanti ada aliran dokumen yang kita buat. Ini 8 link payment processing, ini hubungannya dengan dengan customer ya kalau ini ya. Karena urusannya kalau billing itu tagihan kita ke customer gitu ya. Ini minimal sales order yang harus kita lakukan ada
Ini PPT-nya ada semua ya, sudah di-fill ya. 1, 3, jadi bikin sales order, bikin ordernya, create ordernya, VA01 biasanya ya. Lalu outbound delivery-nya, L1003 kalau nggak salah ini T-code-nya. Good good issue, kalau good issue Migo sama ya, Migo sama. Lalu billing itu Miro, mengecek billing tetap Miro juga. Atau payment processing ini F28 ya. Kalau urusan dengan vendor itu F58, kalau untuk customer itu F28. Minimal 3 ini di exercise, tapi di exercise yang Anda lakukan sudah mencakup ini ya. Dokumen flow, jadi Anda setiap prosesnya selesai Anda bisa klik gambar dokumen di di tombol dokumen, itu semua sudah tertera ini nomor ordernya berapa, deliverynya berapa dan seterusnya gitu ya. Ini ada. Jadi kalau ingin tahu standar ordernya ya klik saja ini, nanti muncul VA03 dan seterusnya ya, memunculkan order. Baik, kira-kira itu di materinya untuk sesi ini. Sesi ini lalu nanti saya akan share soalnya di WA group. Lalu nanti Anda bekerja mengerjakan kuis tapi yang terbaik ya. Yang terbaik itu artinya Anda bukan hanya sekedar klik-klik itu, tapi oh ini soal ini ada di modul halaman berapa, kasih tanda. Jadi kalau nanti suatu saat Anda ujian tuh punya bank soal gitu. Oh ini di sini. Jadi dalam tanda petik Anda siap lulus sertifikasi kan gitu. Baik, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Fikri ada pertanyaan? Asrid, Putri? Aduh. Oke, kalau sudah saya share soalnya di WA group ya. Silakan bekerja dan upload yang terbaik. Jangan 38% diupload, nanti itu mengurangi bobot yang lain. Baik, terima kasih untuk kuliah. Saya rasa hari ini kuliah teori cukup. Anda lanjutkan praktikum dan mengerjakan kuis exam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun Anda berada. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Nanti Anda bisa cepat ke Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.